Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Kali ini kita kedatangan Beat FI yang ESP teman-teman. Jadi ini kalau tidak salah Beat 2019 ya. Artinya masih baru sekali. Tapi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi permasalahannya di sini teman-teman ya. Informasi dari yang punya motor atau yang bawa ke sini kemarin ya. Jadi kemarin sebenarnya dibawa ini teman-teman ya. Tapi saya kerjain sekarang. Pertama motornya itu berobat teman-teman. Jadi di saat kita gas itu dia kayak gimana ya? Nanti saya teskan ya. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak bisa ngisi. Jadi udah dia belikan aki baru, tapi umurnya itu cuma 1 hari teman-teman. Umur akinya. Berarti itu tidak bisa mengisi ya di pengisiannya, di pengisian akinya. Penyebabnya itu banyak teman-teman. Bisa dari kiprok atau ECU-nya ya. Kalau motor ESP itu dia ECU, ECM-nya, ECU-nya itu bersatu ya, nyatu dia sama kiprok ya. Jadi beda dengan motor-motor yang model lama, itu kiproknya terpisah. Jadi kalau ESP itu dia menyatu ya di satu tempat. Jadi seandainya kiproknya mati, tetap kita belikan juga yang satu set ya. Atau ECM-nya juga ya begitu juga ya. Jadi harus satu set kita beli. Oke. Jadi di sini bisa ECU, ya kita bilang ECU lah ya, atau kiproknya. Dan bisa juga relay teman-teman ya. Jadi kadang yang kita anggap sepele itu penyebabnya ya. Jadi sepele tapi bisa bikin kita pusing kadang teman-teman ya, kalau kita memang tidak memeriksanya dengan teliti ya. Tentunya kita menggunakan alat ya kayak apometer ataupun test lamp ya teman-teman. Karena memang di kelistrikan itu tidak bisa kita raba kayak di mesin ya, tapi harus memang kita periksa lebih teliti. Oke teman-teman, jadi saya teskan ya suaranya seperti apa. Karena memang kondisinya kayaknya motor ini pernah diservis duluan ya, artinya dibongkar di bengkel sebelah, mungkin saya tidak tahu begitu teman-teman ya. Cuman mungkin karena dia tidak bisa, artinya belum selesai ya, tidak bisa selesai, jadi dibawa ke sini. Oke, saya tes dulu suaranya seperti apa teman-teman ya. Jadi teman-teman, kemarin ya di full pump itu tidak ada suara teman-teman ya, tidak ada suara sedikit pun ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang akinya itu mati total teman-teman ya, jadi jelas nggak bisa memompa dan nggak bisa hidup teman-teman motornya kemarin. Jadi ini udah kita cas tadi ya teman-teman, udah kita cas tadi, jadi sekarang sudah bisa dia memompa ya, full pumpnya. Jadi full pumpnya aman ya untuk sementara. Jadi berobatnya bukan masalah dari itu ya. Kebetulan motor ini teman-teman ini sudah OBD2 ya. Jadi yang namanya OBD2 itu tidak bisa kita lihat dari kode mil ya. Tidak bisa kita lihat dari kode mil apa penyebab atau apa penyakitnya ya. Tidak seperti motor-motor injeksi yang duluan. Jadi kalau yang motor injeksi yang tipe duluan itu bisa kita lihat dari kedipan ya di milnya itu. Tapi kalau motor yang model yang OBD2 itu justru dia menyala aja, itu tandanya error. Kebetulan juga ini lampu milnya ya tetap menyala, berarti ada yang error teman-teman. Jadi tidak bisa kita baca apakah apa penyakitnya, apakah dia kedipannya itu berapa kali, itu tidak seperti itu, tidak seperti motor-motor injeksi yang model duluan ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan alat khusus ya. Jadi ini dia teman. Jadi ini saya pakai di sini teman-teman ya, scan tool yang model gini. Jadi ini harganya murah teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman bengkel pemula terutama, jadi alat ini harus punya ya. Kenapa? Karena memang untuk OBD2 itu kita tidak bisa baca penyakitnya kalau kita tidak punya alat ini ya teman-teman. Jadi jenisnya banyak, modelnya juga banyak ya, dan harganya juga bervariasi. Oke teman-teman, kita tes dulu suaranya seperti apa ya. Kebetulan saya bilang tadi ini udah saya cas, jadi bisa dia pakai seter tangan ya. Yang kemarin itu tidak bisa, tidak hidup pun tidak bisa ya. Jadi pompanya juga nggak mompa begitu teman-teman, karena memang akinya habis ya. Jadi udah saya cas, sekarang sudah kenceng, saya tes ya. Tuh teman-teman, memang hidupnya cepat ya, tapi tuh langsung mati dia. Saya tes lagi. Tuh, ya tuh, dia berobat teman-teman. Dia berobat ini, ya tuh. Jadi kalau ibarat kalau di motor injeksi yang model duluan ya teman-teman, itu ibarat sensor TP gitu ya, ataupun ada sensor-sensor yang error ataupun pernah dibuka
tapi nggak pernah direset. Seperti itu juga ya. Atau sensor O2 juga begitu dia, teman-teman. Jadi agak berbet ataupun kayak telat gas ya. Kita tes lagi ya. Nah tuh, ya berbet teman-teman ya. Jadi ada dua permasalahan sini teman-teman ya. Pertama itu dia berbet seperti yang tadi ini dan tidak bisa mengisi. Jadi kita tes sekarang ya, mudah-mudahan bukan ECU-nya ya, karena kalau ECU-nya yang rusak, waduh ini mahal sekali harganya teman-teman ya. Saya memang belum pernah beli, tapi informasi ya sekitar di atas 1 juta lah ya harganya. Kan pusing nanti yang punya motor. Jadi kita cek dulu apa penyakitnya ya. Mudah-mudahan bukan ECU-nya atau kiproknya ini ya teman-teman. Mudah-mudahan di tempat yang lain dan bisa kita tangani juga. Oke. Jadi saya perlihatkan dulu ya kode mil seperti apa untuk motor OBD2 ya teman-teman. Baik, di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di kode milnya sekarang ya. Ya, yang ini. Nah, jadi untuk model OBD2 teman-teman, dia tetap menyala. Itu tandanya error ya. Itu teman-teman. Menyala berarti error. Ya, kalau di motor injeksi yang model duluan itu dia kedip. Jadi kita bisa hitung berapa kedipan, apa penyakitnya. Begitu ya. Kalau motor OBD2 itu tidak bisa kita hitung di kode mil. Jadi kita harus punya alat scan tool seperti tadi itu. Ya. Oke, sekarang kita buka dulu joknya ya, atau bagasinya ini biar kita bisa cek lebih gampang kita cek perkabelannya ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, ini sudah saya buka ya di bagian joknya sama tutup akinya lah begitu ya teman-teman. Kita lewat sebelah ya, biar lebih jelas. Jadi di sini teman-teman ya, ECU-nya yang ini teman-teman, dan kiproknya yang ini ya. Jadi dia menyatu di satu tempat ya teman-teman. Ini kiprok sekaligus ECU ya. Jadi seandainya ECU-nya mati ya jelas kiprok juga kita belikan, artinya dia di satu tempat ya. Oke teman-teman, pertama permasalahan yang kita cari itu kita gunakan scan tool dulu ya. Kita cek dulu pakai scan tool karena memang kelihatan ada yang error tadi ya teman-teman. Kita buka dulu ini. Ini adalah DLC teman-teman, data link connector ya, atau kalau kita bilang soket lah ya, soket kabel data begitulah kalau bahasa gampangnya begitu ya. Jadi ini data link connector ini adalah tempat kita colok scan tool ya teman-teman. Oke, jadi model scan tool yang seperti ini, mesin harus kita kunci kontak harus kita hidupkan ya teman-teman. Ya, tuh kelihatan ya. Di ini langsung kita enter. Ini sudah kita hidupkan kunci kontak ya teman-teman. Enter. Ya, di sana ada kode kode kesalahan ya yang ditemukan. Kita lihat, kita baca ya. Engine oil temperature sensor high. Oh, berarti ini sensor panasnya atau sensor olinya itu naik ya teman-teman. Kita lihat apakah ada permasalahan seperti apa teman-teman. Apakah putus ataukah rusak ya. Kita lihat. Karena memang motor ini memang sudah saya lihat sudah coba di servis ya, artinya sudah di obrak-abrik mungkin seperti itu ya bahasa kasarnya. Sekarang kita cek ya teman-teman. Kita cek, kita periksa sensor EOT-nya seperti apa ya. Oke teman-teman, untuk sensor EOT berada di sebelah kiri ya. Untuk motor Beat FI ini sebelah kiri. Jadi kita lihat teman-teman ya. Ya, letaknya di sini. Ternyata soketnya teman-teman kebuka ya. Lihat ini, tuh soketnya kebuka teman-teman. Pantas saja dia nggak bisa ngedeteksi panas dari oli ya. Kita pasang aja ini karena dia kelepas ini teman-teman ya. Mungkin dia kelupaan pasang atau karena seperti yang saya bilang tadi, karena dia nggak punya alat scan tool yang seperti yang kita punya ini. Jadi dia teman-teman mekanik itu ya, saya nggak tahu apakah pernah dia coba buka atau gimana. Intinya dia tidak tahu penyakitnya di mana karena dia tidak bisa baca, karena tidak ada kode kedipan ya teman-teman kalau untuk OBD2. Jadi harus kita punya alat kayak tadi itu.
Di switch stand-nya juga sudah dia pasang, artinya dia sambung sekali ya. Kita pasang sekarang sensor EOT-nya ya. Oke. EOT itu teman-teman ya, engine oil temperature ya. Jadi ini adalah sensor panasnya oli ya, itu secara gampangnya. Jadi sensor mesin ya yang mendeteksi panasnya oli atau temperatur oli teman-teman, temperatur mesin ya. Nah, temperatur mesin itu dibaca dari panasnya oli. Oke teman-teman, itu sudah kita pasang. Sekarang kita cek apakah suaranya masih berbet atau tidak ya. Kita tes dulu suaranya seperti apa teman-teman sebelum kita reset ya. Atau kita reset sudah langsung ya teman-teman, karena memang itu sudah kita pasang. Kita reset aja langsung di scan tool ini ya, biar lebih jelas ya, seperti ini. Kita hidupkan kunci kontak. Baik, di sini. Oke teman-teman, biar lebih jelas ya, saya ya. Dan ini kita enter. Kita enter teman-teman. Masih dia terbaca 1. Sekarang kita enter lagi. Lalu kita scroll ke, oh ya, kita baca dulu apakah masih terbaca atau tidak ya. Kita baca di sini teman-teman. Ya masih. Jadi sekarang oke, kita reset ya. Kita hapus. Jadi di sini ada erase kode. Ya. Erase done ya. Penghapusan sudah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal kita keluar, exit, yes. Oke seperti ini teman-teman. Sekarang sudah selesai, kita matikan kunci kontak dulu. Kita cabut scan tool kita. Jadi ini proses untuk proses penghapusan kodenya sudah selesai ya. Dan sudah kita pasang juga tadi soket yang terlepas itu. Jadi sekarang kita tes hidupkan teman-teman, apakah sudah normal atau tidak ya. Dan kita lihat juga apakah kode milnya atau lampu milnya menyala atau tidak ya. Nah sekarang lampu milnya sudah mati. Ini menandakan motor sudah selesai ya, sudah aman. Kita tes dulu. Sudah enak teman-teman. Motornya sudah enak. Sudah ringan, enteng. Tapi masih ada permasalahan satu lagi teman-teman ya. Ada permasalahan satu lagi, yaitu masalah di pengisiannya teman-teman ya. Kenapa dia ini bisa? Karena memang sudah kita cas tadi akinya ya. Jadi kalau dia tidak dicas ini memang tidak bisa hidup teman-teman ya, karena memang tidak ada yang mengisi. Sekarang kita buktikan ya, apakah benar tidak mengisi atau tidak ya, atau mengisi ya. Kita buktikan dengan cara kita lepas kutub negatif ini teman-teman ya. Kita lepas kutub negatif. Jadi untuk Honda seperti Beat ESP ini teman-teman, walaupun tidak pakai aki ya, motornya masih bisa hidup, tapi pakai starter kaki atau di engkol ya, atau kick starter gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita buktikan dengan cara kita lepas soket, skun negatif ini ya, atau kabel negatifnya. Obeng bimbing. Baik teman-teman, sekarang kita cek pengisiannya ya. Kita cek kaki ini dan kita tes hidupkan apakah pengisiannya itu naik atau tidak ya. Jadi caranya teman-teman, kita gunakan apometer seperti ini ya. Kita gunakan apometer, kita cek dulu aki ini berapa volt, artinya arus di dalam aki ini ya. Kita cek di kita setting dulu apometer ini teman-teman ke 20 volt ya, karena memang di yang akan kita ukur ini kan 12 volt ya akinya. Jadi kita setting di 20. Jadi kalau di apometer kita, seandainya teman-teman punya apometer, di apometer teman-teman itu ada tulisan 15 volt, berarti tulis ya di 15 teman-teman. Jadi ini kode volt DC ya. Jadi karena di apometer saya ini tidak ada 15, seandainya ya di apometer teman-teman itu tulisannya 50,
volt berarti taruh di 50 teman-teman. Tapi kalau di apometer saya ini 20 volt berarti ya, saya taruh di 20 karena di atasnya 12 ya. Kan ini 12 berarti di atas 12. Pokoknya di atas apa yang akan kita ukur ya. Oke. Jadi di sini teman-teman saya arahkan selektornya ke 20 volt DC ya. Seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman. Sekarang kita cek aki ini. Jadi yang hitam ini ke negatif dan yang merah ini ke kutub positif ya, teman-teman. Kita lihat. Di sini 1322 teman-teman. Ya. Jadi ini aki ini kemarin ini kosong sekali ya, tapi udah saya cas. Ini jadi udah 1322. Sekarang kita tes teman-teman, apakah aki ini kalau dia memang mengisi berarti kiproknya mengisi ya, teman-teman. Berarti dia akan terus naik di atas 13 ya. Yang tadi ini 13,22. 13,22 berarti di atas 13,22 ya, karena dia mengisi teman-teman. Tapi kalau dia tidak mengisi berarti di bawahnya ataupun terus menurun ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes, hidupkan dulu. Kita tes teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sana 12,77 ya, 12,77 teman-teman ya, seperti ini ya, biar lebih jelas. Ya, biar lebih jelas ya teman-teman. Tuh, nah gimana ya, kurang jelas ya. Ya gini ya tuh, 12,7475. Bahkan dia terus menurun teman-teman. Dia terus menurun ini ya. Tuh. 12,74, 75 ya. Kalau dia terus menurun berarti akinya ini terpakai ya, terpakai dia teman-teman. Sedangkan yang ngisi itu nggak ada, maka dia akan terus menurun. Tapi kalau dia mengisi berarti dia akan terus meningkat teman-teman ya. Terus kita coba kita gas ya teman-teman. Kalau kita gas di sekitaran 6000 rpm teman-teman, maka dia akan maksimal itu 14-an ya. Saya tidak berani gas ini teman-teman, nanti jatuh ya ini ya. Kita pasang ini. Dia tidak naik teman-teman ya. Walaupun saya gas teman-teman, polnya tidak naik. Jadi dia tetap di 12,74 ya, yang ini. Oke teman-teman, kita cek sekarang pakai tes lem ya. Kita cek pakai tes lem atau kita buktikan aja. Kita buka kutub negatif ini teman-teman. Kalau memang kutub negatif ini kita buka terus dia tidak dia mati motor ini, berarti tidak ada yang mengisi ya. Seperti yang saya bilang tadi itu jadi kalau untuk Honda biasanya walaupun kita buka akinya itu motornya tetap hidup. Oke, sekarang saya coba buka ya teman-teman. Nah, tuh langsung mati dia teman-teman. Langsung mati. Kita tes sekali lagi ya. Kita tes sekali lagi teman-teman. Dia hidup ya. Sekarang saya cabut ini yang negatifnya. Saya cabut sekarang kutub negatifnya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan apakah motor ini mati atau tidak ya. Nah, motornya mati berarti motor ini hidup hanya dari aki ini teman-teman, tidak dari kiproknya ya. Artinya pengisiannya itu tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita buktikan menggunakan, kita tes ya menggunakan tes lem ya teman-teman. Jadi ini kita buka dulu. Kita buka ya teman-teman. Kita taruh akinya dulu. Jadi di sini teman-teman, di kiproknya ini ya, di kiproknya kalau untuk bit ESP ada 5 di sini teman-teman, ada 5 ya, ada 5 kabel besar. Jadi yang 5 ini ya saya buka dulu ya teman-teman, ECU-nya biar lebih jelas.
Baik, di sini teman-teman udah saya buka ya. Jadi ini di sini ada 3 kabel dan di sini ada 2 ya, yang kabel besar ini teman-teman ya. Jadi yang kabel ya, saya zoom ya biar lebih jelas. Jadi yang di sini warnanya merah ya, merah garis biru, merah garis kuning, dan merah garis putih ya teman-teman. Jadi ini yang 3 ini langsung ke spool teman-teman ya. Yang 3 ini dari spool ya. Dan yang 2 ini, satu ini ke masa aki ya, warna hijau, dan yang warna merah garis hitam ini ke relay teman-teman ya, ke relay pengisian. Sekarang kita cek yang dari sini, kita cek dulu satu persatu ya, apakah ada apinya ya, terutama yang dari spool juga kita cek ya. Kita gunakan tes lamp. Kita gunakan tes lamp teman-teman untuk memeriksa ini. Oke, kita gunakan tes lamp teman-teman ya, seperti ini. Ya, jadi cara bikinnya itu gampang ya. Ada di video-video saya yang sebelumnya. Di video short saya juga ada. Ini jadi satu ke masa ya, masa aki ini aja ya, langsung. Ke masa satu. Lalu ke kabel yang besar ini ya, yang 3 ini. Jadi yang biru dulu kita tes. Ya. Ini ada yang merah garis biru, ada yang merah garis putih. Ada juga teman-teman yang merah garis kuning juga ada. Lalu sekarang kita lihat yang ke relay ya teman-teman. Jadi ini yang untuk pengisiannya ya. Ini untuk pengisiannya. Ya, ini besar sekali teman-teman. Ya, besar, jadi akinya kan sudah kita buka ya. Jadi ini besar juga pengisiannya. Berarti bukan ECU teman-teman ya. Dan bukan spool juga, spool masih aman ya. ECU juga aman. Untung bukan ECU ya teman-teman, karena memang harganya juga yang ya terlalu mahal ya, begitu. Kita pasang dulu. Oke, sekarang kita cek di relay. Kita cek di relay teman-teman. Baik teman-teman, untuk jalur yang ke relay itu ya, relay ini. Jadi warnanya merah garis hitam ya di sini. Tuh ya, kelihatan merah garis hitam. Jadi ini kita cek pakai tes lamp. Lalu kita starter ya, starter. Ini besar. Kita lihat coba di relaynya, apakah relaynya bermasalah atau tidak ya. Ternyata ini permasalahannya sudah ketemu teman-teman. Apakah ini atau tidak? Tapi saya lihat di sini, ini di soketnya ya teman-teman. Di soketnya ini ada 5 skun ya, atau 5 jalur ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di relaynya ini cuma 4 teman-teman ya, cuma 4. Nah, kita lihat di sini, kita lihat apakah ini terbalik atau gimana ya. Ternyata benar teman-teman ya, ternyata benar. Yang satunya ini 4 ya, 4. Jadi saya hitungkan lagi ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Jadi dia terbalik ya. Terbaliknya itu, jadi yang tadi itu yang relay 5 kaki ini dia taruh di sini, dan yang relay 4 kaki dia taruh di sini ya. Jadi ini terbalik teman-teman. Seharusnya yang relay 5 kaki itu di sebelah sini ya, kita tes ya. Seperti ini. Lalu yang relay 4 kaki itu di sini ya teman-teman. Oke, jadi seperti namanya ya teman-teman, relay itu sebagai pengaman ya, sebagai penstabil arus. Jadi ini adalah relay utama. Yang 4 ini adalah relay starter teman-teman. Yang 4 ini relay starter, yang 4 kaki ya. Yang 5 ini relay utama ya. Sekarang kita tes hidupkan teman-teman, apakah bisa. Kalau memang dia bisa hidup teman-teman, berarti perkiraan kita benar dan relaynya juga masih hidup ya teman-teman.
Artinya seandainya jalurnya pun benar ya, tapi kalau relaynya mati, itu juga tidak bisa ngisi ya teman-teman, tidak bisa ngisi. Oke, sekarang kita tes ya. Jadi bukan berarti relay itu mati terus bisa ngisi. Kalau relaynya mati jelas tidak akan bisa ngisi teman-teman. Sekarang kita tes hidupkan, apakah motor ini bisa hidup atau tidak ya. Jadi kalau dia bisa hidup tanpa ada aki, berarti ini sudah benar ya, cara kita sudah benar. Artinya relaynya terbalik dan relaynya juga masih hidup. Kita tes ya, kita tes hidupkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tanpa aki motornya hidup tuh. Tanpa aki teman-teman motornya hidup dan normal teman-teman. Ya, dan normal. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kalau gitu kita tes dulu yang dipakai aki ya, apakah dia mengisi, artinya dia berapa sih dia naik untuk pengisiannya ya teman-teman ya. Jadi tadi yang kita buka akinya, kita buka kutub kabel negatifnya aja sudah langsung mati ya. Sekarang kita tes di sini teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita buktikan, kita tes lagi menggunakan apometer apakah benar-benar sudah mengisi atau tidak ya. Kita lihat di sini, kita lihat lagi, kita cek lagi ya. Ini 13,11 ya. Jadi standarnya itu teman-teman, kalau dia 12 volt ya, 12,44 itu wajib dicas ya, harus dicas ulang ya. Jadi kalau sudah di atas itu berarti itu aman, artinya tidak perlu dicas ulang ya. Kalau di atas 12,44 ini kan sudah 13an, berarti aman. Sekarang kita tes starter. Kita tes teman-teman. Nah, sekarang sudah 14,3 ya, semua terus naik dia teman-teman. 40, 44, nah terus naik ya. Itu artinya dia terus mengisi ya. Jadi di sini 14,42 terus naik dia teman-teman. Jadi kalau kita gas ini jelas akan naik ya. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan sekarang teman-teman ya. Ya, itu kan. Jadi ini saya gas sedikit aja sudah naik. Ya, itu menandakan bahwa pengisiannya sudah sempurna, sudah enak. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, kalau kita mau mengganti relay ataupun sudah membongkar sesuatu ya di bagian kelistrikannya ini, terutama kalau untuk motor-motor injeksi ya, kita harus lebih teliti lagi untuk memasangnya dan harus lebih mengingat teman-teman posisinya di mana seperti apa ya. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bermanfaat, cara mengecek pengisian atau cara langkah-langkah memeriksanya ya teman-teman, seperti tadi itu, dan penyebab berpot tadi itu ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe ya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru dan bisa memotivasi kami untuk membuat video-video yang baru lagi ya teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.